Assalamualaikum, saya sudah masuk, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dimulai nih, Bu. Napa dereng? Ya baru saja masuk, jadi belum tahu mulai apa belum. Kayaknya belum itu. Belum ya? Baik. Bu Yohana, kita menunggu sebentar berapa ya? 3 menit begitu saja ini ya. Oleh karena itu, beliau pun akhirnya memegang bulan yang kemudian tempat itu digunakan sebagai wujud syarifah atau kamar yang mulia. Peristiwa rohnya ini maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan semua orang karena mereka melihat apa ada di dalam makam. Peristiwa rohnya di makam tersebut terjadi pada masa Khalifah Walid Abdul Malik bin Marwan. Bu Ngukasah, baca Al-Quran ya, Bu. Halo, Bu Ngukasah sudah hadir? Masih mute, Bu Ngukasah? Gimana Mbak Zuri? Membaca Al-Quran, Bu. Oh gitu ya. Oke. Tapi saya belum siap terjemah. Langsung aja nggak pakai terjemah. Gimana? Oke, betul napa-napa, Bu. Oke, Oke. baik. Baik, kalau begitu kita mulai sekarang saja, nggih? Ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ibu Ketua PDA Kabupaten Kebumen, Ibu Haja Nafi Agustina, STMSI, yang juga sangat kami hormati Ibu penarasumber pada siang hari ini, Ibu Yohana SAG, beliau juga Wakil Ketua yang membidangi MPK dan MTK PDA Kabupaten Kebumen. Yang kami hormati Ibu-ibu sekalian, Jamaah Zumiyah Kajian Ramadan Aisyah 1445 Hijriah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah setelah hari Kamis kemarin libur ya, Bapak Ibu semuanya. Kita mulai kajian lagi pada hari Senin ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, suri teladan kita, dan semoga kita juga istiqomah ya, selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Baik Ibu-ibu sekalian, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan susunan acara pada kajian siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua membacakan ayat suci Al-Quran, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah sambutan, dan yang keempat acara inti, yang kelima penutup. Mari kita buka
acara pada siang hari ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Mukasah. Kepada beliau disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bung Mukasah. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua PDA Kabupaten Kebumen kepada Ibu Hajah Nafi Agustina, STM PSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mohon maaf izin Mbak Zuhri tidak membuka kamera ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa menjadikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini di hari ke-29 Ramadan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama menghadiri majelis ilmu meskipun melalui virtual Zoom ya. Insya Allah ini tidak mengurangi kehusuan kita ya. Juga dalam mengisi hari-hari terakhir bulan Ramadan dengan lebih maksimal. Sholawat dan salam marilah kita aturkan pada teladan kita Nabi Agung Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Peserta kajian Zoom yang dirahmati Allah, saya ucapkan selamat atas terselenggaranya kajian ini, terutama untuk MPK dan MTK ya, Majelis Pembinaan Kader dan Majelis Tabligh dan Ketarjian yang telah mengadakan kegiatan selama Ramadan ini menjadi lebih semarak, yaitu kajian yang sudah 4 kali ini ya Mbak Zuhri ya. Betul Mbak Zuhri? Nggih, betul. Dan yang kajian hariannya ada juga ya? Kajian hariannya ya ada, hanya di tengah-tengah mandek. Enggak masalah ya. Sempat jalan. Tetap istiqomah ya, istiqomah meskipun sedikit gitu ya, tapi terus gitu. Itu lebih baik ya. Seperti sabda Nabi, sesuatu yang dicintai Allah diantaranya adalah orang-orang yang istiqomah ya. Jadi meskipun sedikit kita terus melaksanakan. Dan mudah-mudahan ini majelis tabligh dan dan majelis pembinaan kader ini tetap istiqomah ya dalam menjaga gawang perkaderan kita ya. Selanjutnya kemarin juga sedikit menyampaikan dari majelis salah satu kegiatan program Ramadan juga dari Majelis Tabligh dan Pengkaderan kemarin berkunjung ke Panti Asuhan Aisyah Alfiatun Ihsan ya. Kebetulan dari Majelis Kader tidak ada yang hadir ya. Insya Allah sudah terwakili oleh Majelis Tabligh ya. Alhamdulillah kita juga sedikit memberikan kenang-kenangan untuk adik-adik kita, adik-adik yang tinggal di Panti Asuhan, mudah-mudahan membawa berkah. Itu saja mungkin sambutan siang ini saya juga tidak diberitahu ini kalau ada sambutan. Mbak Zuri, intinya terus semangat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ya. Kedepannya juga ini karena kader-kader Aisyah ini penting terus diberi semangat ya untuk lebih mengenal apa itu Aisyah ya, karena banyak yang baru juga mendalami nilai-nilai agama kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kajian di siang ini dan juga saya ucapkan selamat nanti selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama di bulan Ramadan ini diterima dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan banyak bersyukur. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nafi Agustina atas sambutan dan juga motivasinya dan juga doanya. Semoga kami tetap istiqomah, MPK dan MTK bersatu begitu ya, bersatu kan kita teguh ya. Baik, Ibu-ibu sekalian, untuk acara selanjutnya adalah kajian acara inti yaitu kajian dengan tema merawat dan mengembangkan silaturahmi dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi memang ketika kita bicara silaturahim atau kita biasa menyebutnya silaturahmi atau silaturahim itu mungkin ada sedikit perbedaan makna begitu ya. Nah, Muhammadiyah pastinya membicarakannya tidak hanya dalam lingkup yang kecil begitu, tetapi mencakup kemanusiaan universal. Nah itu seharusnya memang sudah menjadi pengetahuan yang umum untuk kita sebagai Muhammadiyah begitu, dan juga konsep silaturahim tentu saja tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tapi juga membawa kemaslahatan bagi banyak pihak begitu, sebagaimana tujuan dari persyarikatan adalah menjadi rahmatan lil alamin. Baik, narasumber pada siang hari ini adalah Ibu Yohana SAG, Wakil Ketua yang membidangi MPK dan MTK
PDA Kabupaten Kebumen. Kepada Ibu Yohana kami persilakan. Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya juga saya izin tidak buka kamera. Bukan karena tidak mau buka kamera, tapi nggak bisa buka kamera. Sudah dibawa ke yang lebih bisa katanya, Bu ini kameranya kayaknya yang memang rusak itu. Oh alah, ya wis. Memang nasibnya harusnya lem biru, tapi ya kayaknya masih sayang. Gitu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebentar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita hari ini masih merasakan nikmat yang banyak. Dan tentu saja nikmat yang saat ini kita rasakan adalah nikmat rodo lemes. Nah, itu. Tapi itu nikmat, bagian dari nikmat kita berpuasa. Karena tadi saya itu sudah buka PowerPoint dan ternyata ngeliyep. Nah itu, jadi baru bangun jam 1:30 lebih 5 menit. Saya harus jadi tadi kalau saya masuk terlambat mohon maaf. Nah, ternyata dapat nikmat gitu, nikmat tidur meskipun sakliyepan ini. Sambil nunggu, bayangan saya nunggu 1:30, ternyata 1:30-nya los, itu enak sekali. Tapi alhamdulillah ternyata Allah kasih nikmat luar biasa, bisa tidur ini. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan semakin menambah nikmatnya untuk kita semuanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah ketika kita istiqomah, kita kelak layak yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Dan harusnya kita menempatkan diri menjadi hamba yang layak untuk mendapatkan syafaatnya. Amin. Yang kami hormati Bu Nafi, selaku Ketua PDA Kabupaten Kebumen, dan yang kami hormati untuk Ketua Majelis MPK Mbak Zuhri, dan MTK mungkin Bu Husnawati hadir apa belum, saya belum ngecek nggih. Dan juga mungkin semua yang hadir di sini yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah, monggo kita bareng-bareng untuk belajar bersama. Nggih, materi kali ini adalah merawat dan mengembangkan silaturahmi dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang saya ambilkan adalah gambarnya anak-anak. Nah ini, jadi kalau saya begitu mendengar kata silaturahim itu atau silaturahmi deh, tapi kalau kita itu sering lebih cenderung pada silaturahim, gitu ya. Silaturahim itu adalah tidak lepas dari melihat anak-anak. Anak-anak itu bermain menyenangkan dan dia bertengkar, ya, tapi setelah itu rukun lagi. Itulah anak-anak. Dan ketika kita bicara silaturahim, harusnya kita diantaranya ya berkaca pada anak-anak. Anak-anak kecil itu pagi, siang dia bermain bersama, enyeng-enyengan, jorok-jorogan. Nah, mungkin akhirnya rebutan atau bahkan sampai gebuk-gebukan. Dan akhirnya mereka nangis dan oleh ibunya dibawa pulang ke rumah masing-masing. Terus diberi minum, makan, tidur. Sore bangun tidur, mandi, bersih. Dia sudah mencari temannya lagi. Meskipun tadi sebelum tidur, dia baru bertengkar. Nah, itu anak-anak. Dia tidak pernah membekas. Ketika marah, ya sudah selesai waktu itu. Ketika dia bertengkar, ya sudah selesai waktu itu. Bahkan bisa jadi saya samakan tadi, sempat pukul-pukulan. Tapi begitu bangun tidur, sudah mandi, sore mencari lagi. Dipanggil lagi, bermain bersama lagi. Sudah lupa kalau tadi dia pernah marah-marahan atau bahkan rebutan mainan. Nah ini, bisa enggak kita seperti anak-anak itu, kalau sudah bisa jadi bertengkar, atau sudah kita mungkin sedikit berbeda pendapat, atau kemarin baru saja kita berbeda pilihan, nah ini. Terus rukun, bisa enggak seperti anak kecil, sudah selesai, ya selesai. Berikutnya ya kita melangkah
menyambung silaturahim, seperti tidak ada masalah, tidak saling menyakiti lagi, apalagi ada dendam di dalam hati. Nah ini, sehingga di sini loh pentingnya kita belajar dari Rasulullah. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan dengan akhlak itulah sebetulnya silaturahim itu akan terjalin. Kalau akhlak kita nggak bagus, silaturahim kayaknya ya sulit untuk terjalin bagus. Tapi kalau akhlak kita bagus, insya Allah silaturahim terjalin bagus. Yang satu nggak bagus, tapi satunya akhlaknya bagus. Dia menerima, dia ngalah, tidak pernah ada dendam. Ya rukun, nah itu aman, nggak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau akhlak kita nggak bagus, ya akhirnya silaturahimnya bisa terputus. Hanya persoalan sepele atau bahkan lebih apa bahasanya ya, lebih tragis lagi. Kakak beradik atau saudara kandung bisa jadi putus silaturahimnya hanya gara-gara harta. Hanya gara-gara batas tanah yang tak seberapa. Bisa jadi hanya sejengkal atau 2 jengkal. Na'udzubillah. Insya Allah kita dari warga Aisyah khususnya nggak bakalan lah kayak begitu. Seandainya kita memiliki keluarga, seandainya kita memiliki tetangga yang kebetulan kurang bagus, ya kita berusaha. Kitalah yang mengawali untuk menjadi sosok pribadi yang bagus. Nah, ini sosok suri tauladan pribadi dari Rasulullah kan begitu. Dan insya Allah ketika kita bisa begitu, ya luar biasa. Kita tidak akan pernah bersedih. Kita tidak akan pernah menderita. Nah ini. Yang pertama Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril jumbi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Ini ayat yang menjadi dasar untuk silaturahim. Dan sembahlah Allah. Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah ini, ya. Jadi ini sebagai ayat untuk kita menyambung silaturahim. Itu. Pertama, sembahlah Allah. Ketika kita hanya menyembah Allah, maka sebetulnya akhlak kita sudah bagus. Itu kunci. Orang yang awalnya tidak menyembah Allah, begitu menyembah Allah, maka dia akan menjadi hatinya lunak. Umar bin Khattab, salah satu contohnya. Orang yang sangat keras, begitu mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka menjadi orang yang lunak, menjadi orang yang baik. Jadi yang pertama yang harusnya kita perbaiki adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah bagus, maka insya Allah yang lainnya juga akan mengikuti bagus. Hubungan kita dengan Allah sudah bagus, dilanjutkan. Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Larangan keras. Allah itu nggak mau diduakan. Kita saja sebetulnya naluri manusia mau kok diduakan. Jadi Allah apalagi yang menciptakan itu kok diduakan. Ini sehingga besar sekali dosanya. Dan berbuat kepada dua orang tua. Ini kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik.
Apalagi kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu ada hadis apa salah satunya sungguh hina sampai diucapkan 3 kali, sungguh hina seseorang yang dia yang pertama ketika diucapkan atau disebut asma Nabi Muhammad tidak menyaut dengan sallallahu alaihi wasallam atau tidak bersolawat, maka dikatakan sungguh hina. Nah itu. Yang kedua, dia sampai kita kan saat ini bulan Ramadan atau merasakan menikmati Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Dan yang ketiga, seseorang yang dia memiliki orang tua hingga sepuh kok tidak masuk surga, maka dikatakan sungguh hina dan itu diaminkan oleh Rasulullah. Amin, amin, amin. Nah, ini. Maka di sini berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Orang tua itu enggak ada bandingannya. Semuanya apa yang dilakukan orang tua demi anaknya. Maka anak harus rela berkorban juga untuk kedua orang tuanya. Orang yang dia akhlaknya bagus, maka kepada orang tuanya harusnya lebih bagus. Ada enggak kira-kira dia dengan orang tua enggak bagus, tapi dengan orang lain bagus? Sebagian kecil ada. Merasa tidak mampu untuk berterima kasih. Padahal orang tua harusnya lebih pertama untuk kita berterima kasih dibandingkan orang lain yang mengasuh atau yang membesarkan kita. Atau yang membantu kebutuhan kita. Di sini berbuat baik kepada kedua orang tua. Lebih-lebih semakin menua. Pertanyaannya sering diulang-ulang. Atau mungkin orang tua kita itu kadang mohon maaf anak muda itu kan gaul kayak gitu ya. Jadi orang tua itu wis jadul. Orang gaul musuhnya dengan orang jadul. Kadang ngisi-ngisi ibu ki, bapak ki ngisi-ngisi ngono isi dienggo, ngono kok yo gelem ngene. Itu kan anak-anak itu kadang begitu. Padahal ya orang tua itu karena produk lama akan berbeda. Sehingga di sini kita harus bisa mampu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dilanjut dengan karib kerabat. Saudara-saudara kita. Tadi kudu rukun, ojo nganti ora rukun. Dengan keluarga, khususnya keluarga besar. Itu kadang gampang sekali untuk berseteru. Tadi kalau saya contohkan urusan warisan atau urusan tanah yang mungkin sejengkal dua jengkal bisa saling membunuh kayak gitu, nggak usah jauh-jauh di Karanggedang seseorang membunuh kakak iparnya dan kakak kandungnya hanya merasa orang tuanya nggak adil memberi warisan. Itu tetangga kita, Karanggedang kan mana Seruang ya, itu berapa tahun yang lalu. Nah ini hanya urusan ini, padahal kita harusnya baik. Siapa sih yang akan menolong kita pada saat kita kekurangan, pada saat kita ada kesusahan, maka keluarga besarlah yang akan datang pertama. Nah ini, jadi seandainya ada perbedaan, itu ya wajar. Karena bisa jadi memang kebutuhannya berbeda. Nah itu, jadi di sini dengan keluarga besar, kita harus betul-betul bagus. Lah itu kan kalau warisan harusnya sama misalnya. Ya nggak harus, kalau kita memang sama-sama menerima, nggak sama nggak apa-apa. Laki-laki 2 bagian atau dikatakan sepikul segendongan. Kalau memang laki-lakinya mau dibuat sama segendongan kabeh, ya nggak masalah. Itu. Atau misalnya dibuatnya memang berbeda. Ini contoh, kalau di kami itu berbeda. Berbeda kenapa? Karena yang satu dia tinggal di dekat rumah orang tua. Di situ dia harus ngopeni masjid. Maka ketika Bapak mengatakan siapa besok yang akan
tinggal di dekat masjid ini, maka dia akan mendapatkan bagian lebih banyak dari yang lainnya. Ya kita ridho karena memang orang yang tinggal dekat masjid, yang itu tanggung jawab orang tua. Ketika orang tua sudah tidak ada, yang tanggung jawab pasti orang yang paling dekat. Lampu mati, keran rusak, ada pintu ibaratnya eselnya rusak. Nggak mungkin sing disambati wong adoh. Iki dandan enggak. Ada bocor. Pasti yang disambati yang dekat. Maka ketika orang tua, maka siapa nanti yang akan tinggal di sini yang dekat dengan masjid, singar buru masjid, dia bagiannya beda. Dan begitu diceritakan. Nah, itu loh. Jadi silaturahimnya yang harus bagus. Bahkan orang yang jauh itu harusnya memberi, ngirimi berarti. Onora sing iso tak rewangi. Nah, harusnya begitu. Nanti jadi rukun, jangan malah suudon. Enak yo sing cedek wong tuwa isih entuk limpahan terus sing adoh ke gak entuk apa-apa. Padahal nek orang tua itu nek wong wi biasanya nek orang Jawa kan nek adoh mambu wangi, nek cedek mambu TA1. Nah, itu biasanya karena hal-hal yang nggak baiknya yo keto. Sudah berkorban luar biasa bisa jadi sama orang tuanya isi rung keterima. Nah, kalau penjenengan kebetulan tinggal yang di situ, ya sing diterima-terima ke. Memang orang itu kalau dekat itu bisa jadi kejelekannya lebih terlihat, ketemu terus. Padahal bendino sing wenehi sayur, bendino sing mijeti, nek ono apa-apa sing disambati, sing teko ya sing edek. Sing adoh rak tau teko pisan trimo nggawa roti sekaleng, nggawa kain selembar. Tapi ketok diceritake tekan ngendi-ngendi. Nah, itu kan kadang ya, kebetulan kok kita tinggal ini karib kerabat, ikhlas. Jangan pernah ada, oh kayak enak ngene. Enggak, jangan. Berarti ini silaturahim kita loh. Sudah harus bisa untuk ibaratnya dijaga. Anak-anak yatim di sekitar kita sudah pasti ada anak yatim. Itu tanggung jawab kita. Sebisa mungkin, semampu kita membantu. Dan kita ikhlaskan bantuan kita. Dan insya Allah itu akan kembali ke anak-anak kita. Orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh. Nah, ini, tetangga dekat dan tetangga jauh. Ini bisa jadi yang konflik. Nah, ini, konflik apa? Nek nang desa, ini karena saya tinggalnya di desa, nggih. Daunnya mangklung ning gone tanggane. Akhirnya dipencelas sing duwe wit ora trimo. Iki wit-witku mbok pencelas. Sing mencelas rumangsa, "Ha salahe sapa? Witmu mangklung ning lemahku." Nah, itu enggak akan ada habisnya. Atau bisa jadi rumahnya berdekatan sehingga akhirnya apa? Eh, air genteng kita mancure kini udan gede menggone tanggane. Oh, bisa jadi itu bisa menimbulkan konflik. Bagaimana kita bisa bertetangga dengan orang yang ada di sekitar kita itu dengan baik. Teman sejawat kita semuanya insya Allah bekerja. Dan ketika kita bekerja, maka kita punya teman sejawat. Ibnu Syabil, hamba sahaya, kalau mau yang dimiliki, kalau kita mungkin saat ini nggak punya hamba sahaya, tapi kita punyanya mungkin asisten rumah tangga. Tapi berbeda, asisten rumah tangga tidak sama dengan hamba sahaya. Meskipun tidak sama, tapi paling tidak kita juga harus bagus hubungannya dengan asisten rumah tangga juga bagus. Jangan eh, apa nek bahasanya itu ojo koyo ngetiplake, nek bahasa saya begitu. Meskipun dia asisten rumah tangga, manusiakan dia. Dia juga bekerja yo capek, ojo kabeh pokoknya kan kamu di sini pekerjaannya ini kamu nih. Enggak. Dia juga manusia, juga lelah, apalagi di bulan Ramadan. Kita saja juga lemes kok. Dari pagi sampai siang mungkin bicaranya isih gandang. Nek wis awan tekan sore wis mulai melemah. Nah, ini semakin sore tambah melemah. Sama asisten rumah tangga juga pekerjaannya. Dia mengerjakan yodong-dong, dia pasti juga capek, lelah. Maka di sini kita harus bisa menjadi orang yang baik, menjadi apa majikan atau menjadi orang yang mempekerjakan itu baiklah. Eh, ibaratnya ojo nganti nglarani ati. Nah ini, karena dia sangat membantu kita.
Kita nggak mampu mengerjakan sendiri, dia mau. Nah, itu kan sudah luar biasa. Apalagi kalau mencuci baju kita. Wong kita mencium bau keringatnya, baju yang kotor saja bisa saja muntah. Apalagi orang lain kan begitu. Dia rela. Nah, itu kan sudah luar biasa. Jadi sebetulnya asisten rumah tangga itu derajatnya tinggi sekali itu. Pekerjaan yang kita bisa jadi nggak mau, dia dengan senang hati atau dengan baik, tidak dengan gros-gros, tidak orang apa asal-asalan lah gampangnya, tetap mengerjakan. Nah ini itu harusnya ibaratnya luar biasa, harusnya penghargaan kita kepada beliau yang menjadi asisten rumah tangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan ternyata, nah ini seseorang itu silaturahimnya nggak bagus karena salah satunya sombong atau membanggakan diri. Nah, ini sekelas setipu. Okay. Sombong sekali. Dan orang sombong itu, orang membanggakan diri, itu kadang kita nggak sadar. Maksudnya nggak sadar terlambat. Aku kok ngene toh. Nah itu. Aku kok jadi begini. Nah ini ya segera untuk kita beristighfar. Karena bisa jadi kita nggak niat untuk menyombongkan diri, kita nggak niat untuk membanggakan diri. Tapi saking pintere, setan itu menggoda kita. Sehingga kita mudah untuk itu. Dan kalau pintu itu ada di diri kita, maka mudah sekali silaturahimnya nggak bagus. Ini mudah sekali silaturahimnya itu ternodai. Ini. Dan maaf. Ini sabda Rasulullah, ini yang hadis Nabi, nggih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghubungkan tali silaturahmi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ia hendaklah berkata baik atau diam. Nah ini, monggo. Kalau kita dirasa punya teman, punya saudara, punya tetangga, atau siapa saja yang saat ini hubungannya kurang bagus, disinilah momen yang paling bagus itu di Ramadan dan nanti Syawal. Momen yang paling bagus untuk kita menghubungkan atau menyambung kembali tali silaturahmi. Nek carane wong bocah cilik ngoten ya ora, gengsinya untuk saat ini itu agak bisa dihindari. Ibaratnya wis ora pati dipikir. Di hari-hari biasa mungkin kita gengsi untuk meminta maaf. Tapi di akhir Ramadan, di bulan Syawal, kita semuanya rata-rata mengakui kesalahan. Kan begitu? Mohon maaf jika saya banyak salah. Nah, itu. Maaf ya, saya yang tua biasanya untuk bicara kedugong, ini, dan seterusnya. Kita cenderung merendah, cenderung untuk mudah meminta maaf. Nah, ini kita pakai. Ingat-ingat, ya Allah, kira-kira aku sudah menyakiti ke siapa? Kira-kira aku pernah nggak bermaksud nyakiti, tapi sudah membuat hati tidak enak ke siapa. Dan ini momen untuk kita bagus. Meskipun mungkin hanya Bu lewat WA gimana? Yo minimal lewat WA. Karena ini ada ibaratnya ada media untuk kita bisa bersilaturahim. Syukur-syukur bisa ketemu akan lebih bagus lagi. Tidak hanya ketemu, syukur-syukur ketemu dengan membawa bingkisan akan lebih bagus lagi. Nah ini, di Ramadan ini kan memberikan bingkisan itu menjadi tradisi yang baik dan yang harusnya kita laksanakan.
Ini. Jadi tradisi orang tua kita dulu ketika kita kecil, kita biasanya diajak oleh orang tua kita datang ke rumahnya Mbah Le, Mbah D, atau orang yang lebih sepuh dari orang tua kita datang membawa bingkisan. Ini maka ketika kita sudah beranjak STW ya setengah tua, nah itu kan kalau kita diarani tua ya isi urung gelem itu ngakuni STW gitu ya, setengah tua ya kita ngajari dengan anak kita diajak, bisa jadi anak kita nggak ngerti itu masih saudara loh, nggak hafal saudara niki sapa wae gitu. Jadi kita datang mungkin membawa bingkisan ke rumah yang sepuh-sepuh, kita datangi ini Mbah, ini urutannya itu kalau dengan ibu dengan bapak itu urutannya ini ya itu kita mulai menjelaskan ke mereka sehingga sepeninggal kita pun mereka tahu oh ini tuh saudara kita lah. Nah dipikir-pikir pokoknya ini dari mbah ini tuh kayaknya itu dia lebih tuaan dari kita lebih muda itu. Jadi menyambung silaturahim ini. Nanti di Lebaran kita datang, maaf silaturahim menyambung. Ini jadi luar biasa sebetulnya, tepat sekali momennya yang harusnya kita datang. Jangan sampai hanya diadakan halal bihalal, ya wis rampung dienekne halal bihalal, baru itu wis gak dolan-dolan itu. Bagus sih halal bihalal datang, tapi bisa jadi di halal bihalal itu waktunya singkat dan nggak diceritakan ini saudara dari ini saudara dari ini kayak gitu. Di kami kalau di saya di Ngawi itu masih dibacakan. Jadi acaranya itu pentas seni untuk anak-anak yang balita-balita itu. Mereka adalah biar kendel. Ini pentas dari cucu Simbah ini, dari cucu ini. Cucu ini dari putra ini, namanya ini, tinggalnya di ini, kayak gitu. Tapi sebelum itu sudah dibacakan dulu sampai canggah. Nah, itu. Sampai canggah. Ini terus udek-udek si burung sudah dibacakan setiap tahun saja saya juga belum hafal. Apalagi nggak dibacakan. Tapi paling tidak, oh iki tunggalannya mbah ini tuh punya anak sekian, anak ini ditinggalnya di komplek yang ini beberapa ini. Jadi paling tidak kita paham. Nanti kalau ada undangan misalnya di grup Bani ya itu. Ini ada undangan ini, oh ini sing mantu ki lho, ki anak ki urutannya ini ya itu. Meskipun jauh kita ibaratnya syukur-syukur bisa datang. Nggak bisa datang paling tidak kita sudah kirim salam atau mungkin kalau sebani itu biasanya kan amplopnya jadi satu kayak gitu. Paling tidak kan oh ini ada bani ini datang. Ini untuk kita menyambung tali silaturahim. Karena anak-anak sekarang itu nggak begitu paham nama-nama orang tua. Memang saya saja sampai sekarang kalau untuk cucu-cucu saya sudah nggak hafal betul paling yo nama panggilan. Tapi paling tidak kita punya buku silsilah Bani. Nah, itu silsilah Bani Safawi. Setiap siapapun yang memiliki anak, siapapun yang dia akan menikah, maka harus laporan kepada sekretaris karena akan dimasukkan ke dalam Bani dan itu nanti akan dibacakan. Ini loh, ini suaminya namanya ini dengan ini menikah punya anak ini itu dibacakan nanti ya monggo yang belum ada tinggal diadakan untuk ya kita seru-seruannya ya nanti setelah di akhir sambil makan-makan ada pentas seni yang tampil adalah anak-anak cucu nah, itu yang masih TK yang masih SD yang kecil itu kan masih dia senang suruh tampil apa saja entah dia baca puisi entah suruh menyanyi atau suruh ya pokoknya yang dia bisa atau suruh bercerita apa boleh. Nah ini. Jadi ternyata nanti bagus itu. Saya itu jadi terinspirasi ada yang pantomim, ada yang ini. Jadi saya belajar pantomim. Nah ini, weh Mas Isa itu kalau itu dulu pinter sekali pantomim. Dia tampil pantomim. Nanti di sela-sela dia kosong, ayo ajari kita cara pantomim. Ini. Jadi sehingga terjalin hubungan silaturahimnya. Nah, kalau tadi sudah disinggung sedikit oleh Mbak Zuhri, nggih, arti silaturahmi. Nah, ini silaturahmi kalau di KBBI itu
tali persahabatan atau persaudaraan. Tapi untuk kita lebih pada yang kita tekankan adalah silaturahim. Ada hubungan kekeluargaan, rahim, karena dia pernah tinggal dalam satu rahim. Nah ini meskipun di sini dikatakan bukan bahasa baku, tapi di sini loh sebetulnya kalau kita dikatakan silaturahim itu kita seakan-akan yang tidak ada hubungan pun seakan-akan ada hubungan darah. Jadi terasa dekat. Sebentar ya. Nggih. Ini jadi kita lebih pada memang cenderung untuk silaturahim nggih. Seakan-akan ibaratnya ya harus melebihi dari kita keluarga kandung, dekat temenan. Nah, ini. Saya itu tinggal di Purbowangi itu ibaratnya bukan asli orang Purbowangi. Jadi ya di sini nggak punya saudara, punyanya apa? Tangga kayak gitu. Ini kok malah jadinya macet. Share screen saya kok nggak bisa, kenapa ini? Nggak bisa saya lanjutkan. Coba sebentar. Nah, ini manfaatnya sekarang. Ini sudah biasanya dibahas untuk semua insya Allah. Menambah teman atau sahabat, membuka pintu rizki, menambah ilmu. Jelas, saat ini kita juga sedang silaturahim, meskipun silaturahim kita melalui Zoom. Kita jadi tambah teman, bisa jadi di sini. Jadi kenal nanti, ternyata lihat ini. Biasanya kalau saya yang bagian peserta itu kan melihat pesertanya siapa saja sih. Oh ini toh, ini ada ini. Dan jadi tambah teman, nanti jadi tahu, oh kemarin ketemu di Zoom bareng. Membuka pintu rizki. Jadi insya Allah rizkinya jadi tambah. Kalau kita silaturahim. Memang sih kalau silaturahimnya Zoom ya kita rizkinya tidak bisa dinikmati. Tapi kalau kita rizkinya datang itu, kalau kita datang rizkinya langsung bisa dinikmati. Disuguhi wedang, disuguhi pacitan. Nah, itu kan bisa jadi kita pulang dioleh-olehi. Gitu. Atau bisa jadi dengan kita punya teman banyak, kita bisa jadi bekerja, ada dibukakan pintu pintu pekerjaan. Ki anak kurung itu gawean. Oh, yo ki ana lowongan. Nah, itu. Dengan kita silaturahim, kita ngobrol, kita ketemu. Jadi bisa membuka pintu rizki, betul-betul langsung bisa dinikmati, atau bisa jadi rizki yang memang menjadikan kita bisa bekerja. Menambah ilmu, insya Allah dengan kita bertemu siapapun, ilmu kita akan bertambah. Oke. Kita itu kalau ketemu orang, pasti kita akan belajar bisa jadi dari karakter orang itu, atau bisa jadi dari pesan yang disampaikan. Kita dengan ketemu kan kita belajar banyak. Kita ngobrol dengan orang lain itu banyak ilmu sebetulnya yang kita dapatkan. Jangan dibayangkan ketika kita belajar ilmu itu, ya wis ngaji begini nih loh nanti jadi tambah ilmunya. Ya, itu pasti tambah. Tapi di balik itu ada ilmu-ilmu kehidupan yang sebetulnya bertambah, dan itu yang bisa jadi tidak kita dapatkan di bangku sekolah. Ini kita ketemu justru karena silaturahim. Kita ketemu dulu, misal ketika kita yang mungkin badai tindak haji atau yang sudah persiapan mau tindak haji. Nah, ini sergap-sergap saja silaturahim main ke orang yang sudah kondur haji atau ke ini. Lah yo isin kok diarani jaluk jajan. Iya memang jaluk jajan oleh-oleh pengalaman. Enggak sebatas ibadah hanya jajan ibaratnya materi enggak, tapi justru ilmu. Kita silaturahim, ada orang yang ibaratnya dikabari itu kondur haji,
itu sedang ini kita undur umroh, kita datang, gimana pengalaman kemarin, ada ilmu nanti di situ. Dan ilmu itu bisa jadi lebih bermanfaat, lebih kita pakai. Tidak kita temukan di bangku sekolah atau di bangku kuliah. Nah, ini bisa bisa banyak ini. Kita ketemu orang tua, bagaimana dengan kita bicara dengan orang tua dan yos pokoknya banyak ilmu lah, nggih, banyak ilmu tentang kehidupan justru yang ini. Bagaimana bisa jadi nanti kita kebetulan ketemu dengan orang yang sudah sepuh. Bagaimana beliau itu memanajemen keuangan keluarganya? Bagaimana beliau itu memanajemen sebentar ada tamu, nggih. Waalaikumsalam. Baik Ibu, sambil menunggu Bu Yohana, bagi ibu-ibu yang akan mengajukan pertanyaan, boleh secara langsung nanti raise hand terlebih dahulu, nggih, atau bisa melalui kolom chat. Monggo disiapkan pertanyaan atau tanggapan untuk materi dari Bu Yohana. Ini ya, saya keluar apa ininya ya, share screen-nya keluar ya, Mbak? Nggih, share screen-nya saja Bu yang keluar. Iya, oke, nggih. Oh, ini kok enggak. Iya. Sebentar. Ini nggih, menambah ilmu. Sudah lanjut. Kayaknya nanti Mbak enggak cukup. Kok enggak mau? Ini. Yang keempat, memanjangkan usia. Sabda Nabi, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Ya ibaratnya, apa tadi umurnya dawa tenan? Ya panjang, karena panjangnya nama kita masih ada, masih disebut. Jadi masih ada, masih hidup kita itu. Masih dikenal, masih disebut. Sehingga ibaratnya kayaknya masih ada, terus masih hidup, terus padahal sebetulnya dia sudah tidak ada. Nah, ini. Menjaga keharmonisan jelas dengan kita itu silaturahim harmonis. Kakak beradik dengan kita tetangga pokoknya apian kabeh. Termasuk juga kita akan dijauhkan dari api neraka. Nah, ini harusnya orang itu kalau kita itu kan masih apa ya? Kalau ini saya ding saya itu gampangannya eh, masih tidak bisa seperti Robiah Al-Adawiyah. Ketika Robiah Al-Adawiyah, jika aku takut nerakamu, maka masukkan aku ke dalam neraka. Nah, saya kan masih enggak. Yuk mau kayak gitu. Kita masih berharap dijauhkan dari api neraka. Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahmi. Ini sehingga berarti dengan kata lain, ketika kita memutus tali silaturahim, bisa jadi kita tidak akan masuk surga. Nah, ini kalau dibalik kan jadinya begitu. Bukti kita menyembah Allah kita ini, maka kita harusnya menyambung silaturahim. Kalau kita tidak menyambung silaturahim, kalau kita memutuskan tali silaturahim dan kita tidak mau untuk mengalah, degeng, berarti dalam tanda kutip menyembah Allahnya masih dipertanyakan. Janjane menyembah Allah temenan pora. Kok orang manut karo Gusti Allah? Nah itu. Ketika kita ibaratnya di ayat tadi, yang pertama, Anisa 3:6, kita sudah disuruh.
Lah kok isih ngeyel, lek ngeyel ki luwese itu. Dia mau di mana tempatnya kan begitu. Jadi monggo di sini kita yo mong kayaknya ngiti banget kok. Wis pokoknya aja nganti ya. Nah, itu. Dadi godhong ra nyuwek, dadi banyu ra nyawuk, dadi sambel ya ora tak dulit. Nah itu. Nek wong Jawa ki nek wis kepati-pati, nek ora seneng itu. Tapi nanti katanya kalau benci itu bisa jadi benar-benar cinta. Suatu ketika dia akan berbalik 180 derajat. Nah ini. Tapi kembali lagi nggih, monggo kita untuk menyambung tali silaturahmi. Jangan sampai putus dengan siapapun. Kalau tadi di awal itu ya dari dzawil kurba, wal yatama, wal masakin, semuanya harus kita jaga. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga pemutus tali silaturahmi. Kalau kita ternyata kok justru orang yang membuat retak silaturahmi, maka di hadis Rasulullah kita tidak akan masuk surga. Naudzubillahi min dzalik, ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang hatinya ikhlas. Nah ini sehingga di dalam doa kita ketika kita itu berdoa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, ketika subhanallah itu ya Allah maha suci engkau. Ketika maha suci engkau, maka kita berdoa dalam hati kita batin, ya Allah, sucikan hati hamba, sucikan. Kalau kita sudah mensucikan Allah, maka kita berharap hati kita juga disucikan oleh Allah. Kalau hati kita suci, maka kita tidak mudah untuk sakit hati. Kita tidak mudah untuk membalas orang lain yang sudah menyakiti kita. Apalagi ada dendam di hati kita. Nah ini, jadi itu luar biasanya ketika kita sholat, kemudian sholatnya tidak terlalu cepat, kita memahami maknanya. Subhanakallahumma, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah. Maka terbersit nanti di hati kita itu grentes nek wong Jawa itu. Ya Allah, sucikan hati hamba, sucikan hati hamba. Jadikan hamba itu orang yang ikhlas. Wah, ibaratnya wong niku nek wis ikhlas wis sudah luar biasa bagusnya. Disakiti, ya tidak pernah sakit hati, apalagi membalas. Nah itu. Kalau kita melihat Rasulullah itu, apakah semuanya hormat Rasulullah? Enggak. Sangat banyak orang yang menyakiti Rasulullah. Dan Rasulullah itu tidak pernah membalas. Nah ini. Sehingga beliau ya justru dengan akhlaknya yang baik, lemah lembutnya itu menjadi yang ibaratnya masuk Islam dengan kebaikan akhlaknya. Nah ini. Nah, bagaimana kita untuk merawat ini? Cara merawat silaturahmi. Yang pertama, silaturahmi dengan keluarga. Kita di rumah mengucap salam saat masuk rumah. Biasakan kita mengucap salam ketika masuk rumah. Jadi sudah tahu di rumah ada orangnya mlebu lah wong keluargane dhewek iki ya. Ndak dibiasakan, apalagi kalau di rumah orang lain. Saling berpamitan saat meninggalkan rumah. Jadi kalau pergi kemana-mana ya cerita dengan orang yang di rumah. Jangan sudah pergi saja. Nanti kalau bannya gembes, bannya bocor, nembe telepon rumah. Aku kebanan nih. Aku kehujanan nih gak nggo mantol. Aku apa-apa. Ini ketinggalan. Jika ada kesedihannya tuh baru menghubungi. Padahal nek mau lunga plang-pleng sing nang mah gak dianggap. Nah itu jangan sampai. Tapi ada ngomong, saling berpamitan, saya mau kemana, saya ada ini, urusan ini. Sehingga ketika ada sesuatu, keluarga akan mudah untuk mencari. Nah ini termasuk juga buat pengalaman almarhum Pak yang mungkin yang digombong paham Pak Rahmat. Nah itu beliau itu haji di tahun 2013. Pak Rahmat itu beliau memang sudah sakit-sakitan dan selalu WA dengan istrinya karena beliau sakit-sakitan kayaknya entah karena resign atau karena memang libur ketika itu saya nggak paham. Istrinya dinas di puskesmas. Maka dia saling berpamitan.
kalau pergi. Ah, aku ini, itu pagi beliau itu pamit, ma aku arep renang. Nah, itu. Ibunya kondur jam 3 sore. Ibu kok ipah pagi kok gak kondur to kok ra ono sis jam 3. Biasanya mosok renang ke setengah 8 pamit kok. Wis ra ono. Ini terus di telepon nggak diangkat. Jadi ada was-was curiga. Ternyata dicari di kolam renang. Ternyata beliau jatuh di toilet dan sudah tidak ada. Nah ini, ya ada untungnya pamit itu jadi ngerti di mana sehingga tidak ada bisa dicari. Coba kalau tidak pamitan, bisa jadi ketemunya ya entah hari besoknya atau nanti setelah sudah tutup kolam renangnya karena mau dibersihkan misalnya atau nah ini tapi ini pamit itu menjadikan ini. Dan ketika kita pamit, oh saya mau pergi ini, pasti akan didoakan. Nah ini doa, didoakan iya semoga lancar, selamat, berkah. Nah itu doa. Jadi ada manfaatnya banyak lah. Melakukan sholat berjamaah. Kalau memang kita dekat dengan masjid, kita sholat sama-sama untuk berjamaah di masjid. Tapi ketika kita kebetulan jauh dari masjid, maka biasakan satu rumah itu sholat berjamaah. Yang mungkin agak jauh, mungkin untuk ke masjid rodo kerepotan. Ya ada saat yang sholat untuk berjamaah bareng. Mendisiplinkan makan bersama pada saat tertentu. Mungkin untuk bareng terus nggak bisa, tapi harus ada momen untuk kita makan bareng. Nah, ini. Karena dengan makan bareng itu bisa banyak hal yang bisa dibahas. Atau bisa jadi juga banyak pendidikan. Anak kecil itu kalau ngambil makanan, mungkin dia nyiduk sayur, kok nggak bagus. Nah, ini jadi bisa diajari, ya, banyak hal yang bisa diambil pelajarannya. Ya. Ini. Atau syukur-syukur kalau pas nggak bisa makan bersama sehingga bisa diingatkan. Udah makan belum? Udah saatnya makan. Karena anak-anak muda sekarang itu kalau suruh makan kan biasanya agak susah. Pada diet. Nah ini. Melakukan wisata keluarga. Jadi keluarga itu juga ada saat-saat yang kita berbahagia. Yang wisata itu tidak harus menghabiskan uang banyak. Murah meriah misalnya ke pantai itu kan murah meriah pantai itu kan banyak juga pantai wah itu nek saya ding ya yang tanpa retribusi wah itu kan bagus-bagus itu wah. Pantai apa si kembar apa si lumut atau apa di sana sekedar makan mendoan kemudian melihat sambil melihat ombak atau nek saya ke pantai itu biasanya berburu yuyu yingking dapat itu seneng banget padahal ya nggak dimasak tapi ada kebahagiaan bersama ada kebahagiaan dan itu menjadikan ketika kita berpisah ketika kita ini ya Allah kapan yo iso lunga bareng meneh nah, itu meskipun hanya makan pecel bareng karo menduan nah, itu tidak harus kita wisata tidak harus yang jauh apalagi yang menghabiskan uang banyak nanti malah jadinya pusing pulangnya nah, itu kenapa kok pusing wah ternyata enteng akeh mak ning kono ki wah, seporsi satu orang sekian wala ya Allah itu. Jadi mikir jadinya malah jadi setrek apa setruk ya. Rapat keluarga untuk sebuah acara. Nah ini, jadi dibiasakan kita di dalam satu keluarga itu ada ada rapat keluarga, ada acara apa nanti didahului dengan kita gendu-gendu rasa bareng. Wah, kalau naik rapat kok ketoke koyo wah rapat yo kita ngobrol lah, nggih, ngobrol keluarga, gendu-gendu rasa ada acara opo, apalagi acara yang besar mungkin yang sudah punya anak besar mau menikahkan, yang kecil mungkin mau melahirkan, nah ini. Atau mau kuliah, atau mau kerja, atau mau apa saja. Bisa jadi itu untuk ada rembukan di keluarga. Kemudian yang kedua, silaturahmi dengan masyarakat. Silaturahim dengan masyarakat. Yang pertama, mengikuti kegiatan PKK. Nah, ini ibu-ibu kita mayoritas ibu-ibu nggih di masyarakat. Nah, itu kita ya monggo mau PKK atau mau pengajian
Oh, pengajian ada di bawah deh. PKK, ini PKK dulu. PKK atau mungkin arisan. Nah, ini. Kemudian kumpul warga. Ini yang bapak-bapak. Kalau kita ya mungkin mendorong, nanti mendukung, mendokong ya, keliru-keliru. Mendorong suami kita untuk ini apa? Kalau ada bapak-bapak itu kan biasanya ada pos sampling atau ronda atau apa kumpul atau arisan. Nah, ini meskipun nanti arisan yang datang ibu-ibu lagi tuh kalau di tempat saya. Bapaknya nggak berangkat akhirnya sing wakil ibune lagi malah sidane ibune nek awan PKK nek bengi ya nak kumpulan bapak-bapak arisan bapak-bapak ning sing teko mayoritas ibu-ibu. Yes, akhirnya begitu mau bagaimana lagi. Tapi paling tidak ada wadah untuk itu, ada wadah untuk kumpul. Kalau sekarang ya kita sudah lebih canggih lagi, nggih. Ada grup WA RT. Wah, ini satu RT itu kalau ada apa masukkan grup RT jadi dengar semuanya. Ini sakit. Ini meninggal dunia. Ini ada apa? Itu kan sudah di grup RT. Atau mungkin melakukan senam bersama atau olahraga. Nah, ini di sini ya ada, tapi saya yang masih belum bisa ikut. Nah, ini karena kadang waktunya nggak pagi, waktunya sore, terbentur kita pekerjaan belum pulang. Nah, ini. Tapi ya bagus sebetulnya kita bisa senam. Meskipun sudah ini sudah usianya ini harusnya memang senam meskipun senamnya nggak yang berat-berat. Tapi paling tidak tetap harus dilenturkan. Kalau tidak ya kita harus gerak sendiri. Melenturkan tangan, leher, itu kaki-kaki. Melaksanakan kegiatan pengajian rutin ini, insya Allah kita di lingkungan itu juga ada pengajian, dan itu menjadikan kita bisa menyampaikan ada ilmu di situ. Meskipun ya sama, saya juga yang berangkat nggak banyak, tapi ya tetap nggak apa-apa ngaji. Meskipun nanti kalau habis Lebaran biasanya liburnya panjang atau panjang sekali. Nanti kalau sudah ini Ibu mulai, oh ya mulai. Nanti kadang habis Lebaran lupa lagi, jadi kadang keasikan pergi-pergi ya. Tapi perginya juga dalam rangka silaturahim. Nah, ini jadi insya Allah semuanya ada manfaatnya. Dan mungkin kalau dengan masyarakat yang terakhir adalah berwisata bersama warga. Nah, ini dan ini kayaknya malah semangat banget ini. Banyak yang ikut sudah kalau di tempat kami saja pada nabung dari 5.000, 10.000 sampai tabungannya ya sok saya ngarep melu plus ya pada nabung. Jadi nanti kita kenal dengan orang sekitar kita. Karena bagaimanapun kalau ada sesuatu yang kita ibaratnya di rumah kita ada sesuatu, maka yang akan menolong, yang akan membantu, yang akan datang pertama pasti adalah lingkungan sekitar kita. Sehingga di sini kalau kita ketemu keluarga warga itu juga kita tahu info. Ini saya itu kalau tidak datang ke masjid jamaah nanti habis maghrib sampai isya itu nggak pulang kayak gitu ya bisa jadi nggak tahu info berangkat pagi pulangnya seringnya sudah sore arep nggo ngendong ibaratnya arep nggo cerita nggo ngobrol jarang ketemu di bakul sayur ya hanya hari Ahad. Nah ini karena bakul sayurnya datang jam 7 kita jam 7 sudah berangkat jam 7 ada bakul sayur ya paling ngobrol sehingga nanti dengar oh tetangga kita ternyata sedang sakit. Oh, tetangga kita ternyata mau ada yang menikah. Oh, tetangga kita ternyata kerjanya di ini dan seterusnya. Nah, ini. Dan yang terakhir ini silaturahim dengan nusa dan bangsa. Nah, ini mungkin kita ya sudah insya Allah melakukan kita upacara hari besar, lomba HUT RI. Nah, ini juga bagus tapi kadang yang kelewatan Kelewatannya apa? Bapak-bapak lomba futsal, lomba sepak bola tapi pakainya daster. Nah, itu kan sudah ini ya, nggak bagus lah. Atau lombanya lomba joget. Nah, itu udah nggak ya. Ya ini kita tinggal coba kita diganti yang bagus. Lomba makanan tradisional. Nah, itu kan. Jadi yang kira-kira tidak berbau sara. Nah, lomba-lombanya kalau misalnya yang enggak ini ya jangan kayak gitulah kita lombanya yang seperti ini atau apa gitu. Ganti monggo yang kreatif. Ziarah ke makam pahlawan, kita ziarah untuk mengenang jasa para pahlawan.
Nah, ini meskipun pahlawan Indonesia tidak semuanya Muslim, tapi paling tidak kita ya adalah untuk ziarah. Mengumpulkan dana untuk musibah nasional, insya Allah sudah berpartisipasi dalam kegiatan bencana, insya Allah juga sudah, apalagi di Aisyah itu sudah bagus. Nah ini mungkin melakukan studi banding ke kota lain untuk kemajuan desanya. Nah ini kayaknya yang belum ya kita untuk berarti pergi ke tempat lain. Ini nggih, materi untuk siang hari ini kami sampaikan, dan ini sekali lagi mohon maaf gambarnya memang saya pilih yang anak-anak yang kayaknya agak lucu, dan dialah simbol silaturahim yang tidak ibaratnya enggak membekas lah. Mereka bertengkar ya enggak membekas, berbagi ya dengan mudahnya, memaafkan juga saking mudahnya, dan di hati anak-anak itu tidak ada dendam. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu atau bahkan lebih baik dari itu. Dan kalau kita mencontoh harusnya akhlak Rasulullah kok yang dicontoh gitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang baik. Nah, ini orang yang baik, betul-betul baik, tidak hanya di dunia, tapi mengantarkan kita sampai di akhirat. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yohana atas materi yang sangat bagus, luar biasa, menjadi refleksi bagi kita semuanya tentang bagaimana kita merawat dan juga mengembangkan silaturahim tidak dari dalam keluarga maupun masyarakat, dalam lingkup nusa dan bangsa. Dan ini masing-masing kita pasti punya pengalaman ya, bagaimana kita merawat dan mengembangkan silaturahim. Nah, Ibu-ibu sekalian, apabila ada yang mau bertanya atau menanggapi yang disampaikan oleh Bu Yohana, dipersilahkan, boleh open mic atau raise hand terlebih dahulu. Silahkan, kami persilahkan. Di obrolan juga belum ada yang chatting ya. Silahkan, mungkin ada. Masak, Mbak. Oke, mungkin sedang nyambi juga ya Bu ya. Iya, ibu-ibu soalnya. Betul, iya. Baik, tadi Bu Nafi open mic, ada yang mau disampaikan Bu Nafi? Enggak, menanggapi aja ya, menambah saja mungkin. Ini juga bagi Yohana ini pas dengan temanya apa di majalah Suara Muhammadiyah. Jadi ini pengajiannya Mbak Zuhri kan biasanya kalau silaturahmi pengajiannya nanti pas ini ya Lebaran, ini kita malah sebelum Lebaran gitu ya. Karena untuk persiapan ya. Jadi ini di Suara Muhammadiyah itu judulnya itu agar basa-basi tak menyakiti hati. Ini kadang-kadang nih kalau pas silaturahim itu justru malah menyakiti hati itu gimana tuh Bu Yana? Ya kan? Biasanya kan ketemu keluarga nih, terus ya ada yang nanya apalah, gimana udah dapet atau belum apa pokoknya kadang-kadang yang malah justru ini ya jatuhnya bukan memotivasi tapi malah ini menjatuhkan. Nah ini mungkin penting juga untuk menjadi apa bekal buat kita ini semua ya yang kadang-kadang pingin sok akrab gitu ya, tapi jadinya malah menyinggung begitu ya Bu Yohana. Ini dibahas di apa Suara Muhammadiyah. Mungkin rupanya banyak terjadi seperti itu. Itu aja Bu Yohana. Nggih. Ya bagus itu. Memang bisa jadi sih terjadi begitu. Ya, mohon ditanggapi. Lah penjenengan malah yang sudah membaca majalahnya, harusnya jenengan yang cerita isinya gimana. Iya itu. Lah nggih yang jelas ya bisa jadi sih kita Gimana? bisa jadi kita nggak berniat menyinggung perasaan saja, bisa jadi menyinggung perasaan orang lain. Nah ini Ya. ya jangan-jangan bisa jadi kalau kita kebetulan menyinggung perasaan
ya segera minta maaf. Nek terus sadar diri. Nah itu. Atau bagi yang perasaannya kebetulan tersinggung, nah ini pentingnya. Subhanaka, ya Allah, berikan saya itu hati yang ikhlas ketika ada orang lain yang menyakiti. Nek ketika kita itu hatinya ikhlas, insya Allah kita nggak sakit hati. Oh mungkin dia nggak ini. Nah ini ya mungkin begitu. Atau mungkin ada yang lain yang lebih pengalaman. Atau di majalah gimana solusinya? Mungkin mungkin di saya begitu sih. Betul, betul ya. Kalau di majalah ini sih Tapi hanya nggih sebentar. Tapi bisa Hmm. jadi memang kadang ada keluarga sing nyun pangapunten. Nek rada sugih biasanya ya rada keduga nggo ngomong. Ngomongnya mandan rada dhuwur gitu. Tapi kan tadi sudah di ayatnya jangan sombong dan membanggakan diri. Ketika dia sombong membanggakan diri, ya wis mesti ada orang lain yang hatinya agak tercabik sedikit. Nah ini. Dan mungkin bisa jadi kok kita yang kebetulan tercabik hatinya, ya kita berusaha seperti Rasulullah. Subhanakallahumma subhana ya Allah ketika kita sudah mensucikan Allah, ya Allah sucikan hati hamba. Meskipun saya memang nggak bagus, tapi nek diomong ora apik ki aku yo gak gelem. Tapi ikhlaskan ketika orang lain nggak baik ke kita kayak gitu. Mungkin kayak gitu solusinya biar biar kita bisa rada ndablek apa ya? Apa kita ikhlas? Apa ndablek gitu? Betul, ya. Agak beda Ya, tipis. ya, intinya ya kalau pas di kita yang kena gitu ya kita banyak-banyak memaafkan lah gitu ya Bu ya. Nggih. Ya, dan Ya, kalau kita jangan sampai di Ini posisi di yang saya suaranya hilang Mbak Nafi. oh gitu ya. Ya, ya. Terima kasih Bu Yana itu saja masuk apa tanggapannya. Ini sinyal saya apa sinyal Bu Nafi yang Hah? Kalau saya dengar Bu Yohana sih. Mbak Zuri dengar suara saya? ya dengar sangat jelas. iya iya sekarang Nih, Kak. Oke. Baik. Terima kasih Bu Nafi atas new insight apa ada fenomena seperti itu juga kadang-kadang ya. Nah, karena kita sudah mengaji dengan Bu Yohana materi ini sebelum terjadi kita sudah punya kesadaran terlebih dahulu ya. Semoga begitu ya Bu Nafi ya. Baik, monggo monggo yang lain Ibu-ibu apabila ada yang ingin disampaikan. Apa boleh ya moderator bertanya? Boleh ya Bu ya? Mumpung masih 1 menit ini. Nggih, mohon di masukannya nggih Bu Yohana. Ini kalau misalkan ada perseteruan gitu ya, antar antar 2 orang atau lebih begitu. Ini kalau misalkan masing-masing itu merasa tidak bersalah begitu. Yang pertama, yang kedua masing-masing menganggap bahwa, temannya lah yang salah begitu. Nah, ini untuk mendamaikan keduanya atau dua pihak ya, untuk mendamaikan dua pihak itu kan bukan sesuatu yang mudah karena masing-masing memiliki persepsi yang kuat begitu. Nah, ini baiknya bagaimana ya Bu Yohana? Kadang-kadang kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah lembutkanlah hati orang lain begitu. Kadang-kadang malah jatuhnya sendiri yang sama Allah itu harus dilembutkan hatinya, entah dengan kejadian apa begitu nggih. Nah, ini baiknya bagaimana nih Bu Yana? Karena terkait dengan silaturahim ya, kita juga menginginkan silaturahim dengan siapapun akan terjalin dengan baik, begitupun juga apalagi kita berada dalam sebuah komunitas nggih. Monggo Bu Yohana. Itu saja, terima kasih. oh, ini nih mohon maaf ini Mbak Zuhri, saya akhirnya ganti HP ini. Laptop saya ternyata baterainya habis tadi keputus nggak bisa ini.
Halo, Mbak Syafri. Halo Mbak Zuri, bisa diulang? Saya nggak anu. Tadi di laptop putus Mbak. Oke, Bu. Maaf, ini saya ganti HP. Ternyata laptop putus, baterainya habis terus keluar. Oh, begitu. Iya, iya. Ya, maaf diulang. Gimana? Ini Oke, untuk menjalin silaturahim nggih, apabila ada dua pihak atau lebih begitu yang punya seteru begitu, kemudian masing-masing, memiliki persepsi yang kuat begitu nggih. Jadi merasa sama-sama merasa tidak benar. bersalah. Ya, merasa sama-sama tidak bersalah intinya begitu, dan kemudian merasa bahwa, pihak lain itu yang bersalah begitu. Nah itu, ini bagaimana nih, sebaiknya, Bu? Nggih. Kalau sudah keluarga besar itu biasanya pakai orang ketiga, Mbak. Orang ketiga yang dia dihormati. Kan begitu. Kalau yang bicara bukan orang yang dihormati, ya biasanya diterima eleh gitu. Nah, untuk mendamaikan itu cari orang ketiga. Orang ketiga itu yang dia dihormati oleh keduanya. Nah, ini. Jadi kalau kalau nek orang yang bicara nek sing mendamaikan tuh orang yang lebih dihormati, disegani kayak gitu biasanya luwih gampang lo atau mudah untuk suksesnya itu dibandingkan nggak berhasilnya. Itu nek yang ibaratnya nek ketika ada nek saya begitu. Jadi ya monggo nanti kalau misalkan ada yang itu, ya memang namanya orang berseteru itu nggak ada yang mau mengalah, merasa aku ki bener, sing kono ya aku ki ya bener, versi masing-masing. Tapi itu dipertemukan dengan kita meminta bantuan orang ketiga. Nah itu. Kalau kita bagian orang yang ibaratnya nggak berseteru ya kita yang mendoakan. Nah, mungkin begitu. Atau mungkin yang lainnya punya pengalaman dari yang lainnya, boleh ditambahi. Bisa jadi pengalaman saya tidak pas untuk yang lainnya. Terima kasih Bu Yana. Monggo Ibu-ibu apabila ada yang ingin menyampaikan tanggapan, kita beri toleransi sampai ya 2 menit lagi nggih. Karena kita janjinya jam 15 selesai, tapi tadi mulainya juga agak molor ya Bu ya. Iya, betul. Kami yang penyelenggara yang agak melambatkan untuk memulai. Silakan Ibu. Oke, baik. Ya ini sepertinya sudah tidak ada yang ini apa namanya ingin tidak ada yang menanggapi lagi Bu Yohana. Mungkin sudah paham semuanya nggih. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan begitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang sombong seperti dalam ayat tadi. Sombong itu kadang nggak sadar nggih Bu. Kita Iya. merendahkan orang lain dan tidak mau menerima kebenaran begitu nggih. Nah, ya, baik sebelum kita tutup mungkin Bu Yohana ada closing statement sebagai penguat. Monggo Bu. Ya, oke, terima kasih. Ya, intinya sebetulnya itu bicara tentang hati. Ya, kalau Aki Mendiko itu manajemen kolbu. Silaturahim itu kan itu. Kalau kita hatinya bagus, maka apapun yang terjadi, insya Allah baik. Dan insya Allah silaturahimnya juga bagus. Kita ibaratnya ada orang lain yang nggak baik, kita akan mau untuk memulai. Kita memulai yang datang. Kayak tuh orang gelem nyapa aku, tapi kita yang menyapa duluan. Nah ini. Jadi monggo kita awali hati kita nggih, hati kita untuk dibersihkan dulu. Hati kita untuk ibaratnya ya Allah selalu minta sama Allah menjadi orang yang hatinya ikhlas. Kalau kita menjadi orang yang hatinya ikhlas, insya Allah kita akan bahagia dan apapun yang kita inginkan, insya Allah sesuai dengan harapan. Mungkin tidak sesuai harapan, tapi kan ini harapannya Allah, sehingga kita pun akan ridho untuk menerimanya. Sehingga ini salah satu doa kita, ya Allah beri saya atau beri hamba untuk ikhlas menerima semua ketetapan, takdir ketetapan. Nah, ini bagian dari doa. Mungkin itu saja, Mbak.
Di tempat saya sedang ada. Nggih. Baik, kita langsung saja nggih Bu. Terima kasih Bu Yohana atas materi, sekaligus juga ini menjadi refleksi bagi kita semuanya, bagaimana kita merawat dan juga mengembangkan silaturahim kita. Dan insya Allah semua yang Ibu sampaikan kita sudah serap dan semoga kita juga bisa melaksanakan. Karena pasti kita sudah pernah merasakan manfaat dari silaturahim itu sendiri. Nah, baik. Terima kasih Bu Yohana dan juga terima kasih kepada ibu-ibu sekalian atas kehadirannya dalam majelis ilmu ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan juga kita bisa menularkannya kepada orang lain ya di sekitar kita. Kadang menularkannya tidak harus dengan bicara begitu, tapi juga dengan perilaku atau tindak tanduk kita ya yang bisa menjadi contoh begitu. Baik, mari kita tutup acara kajian pada sore hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, albiru manitaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakili MPK dan MTK, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita menjadi hambanya yang kembali terlahir kembali suci, begitu ya, kembali kepada fitrah. Mohon maaf atas segala kesalahan yang baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Insya Allah bertemu lagi dalam kajian yang berikutnya, pada gerakan perempuan mengaji. Baik, terima kasih dan terima kasih kepada PKU Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Seruang yang telah mensponsori Zoom, memfasilitasi Zoom untuk kita kajian. Terima kasih banyak. Semoga berkah juga untuk Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Seruang. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf semuanya. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga sudah adzan. Izin live nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zuhri. Sami-sami, terima kasih banyak Mbak Nafi. Terima kasih sudah selalu mendampingi. Sudah kewajiban. Baik, saya mohon izin live nggih, Mbak. Oke.